Selamat siang semuanya. Berjumpa lagi bersama saya Alifa Rizkila Hidayati dengan NIM 20011140045 kelas A semester 5. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang modul 3 strategi pembelajaran tentang lingkungan hidup, jenis pekerjaan, dan jual beli. Pendahuluan yang pertama itu strategi pembelajaran IPS yang cocok sesuai dengan materi yang akan diajarkan di sekolah dasar kelas rendah. Materi yang akan diajarkan bahan pembicaraan adalah materi yang tertera dalam standar kompetensi dan kompetensi dasar pembelajaran IPS di sekolah dasar, yaitu tentang lingkungan hidup, jenis pekerjaan, dan jual beli. Uraian materinya yang pertama, di sini kita akan belajar tentang pembelajaran tentang lingkungan. Yang kedua, pembelajaran pada jenis-jenis pekerjaan. Dan yang ketiga, pembelajaran tentang kegiatan jual beli. Mari kita simak bersama-sama pembelajaran pertama, yaitu pembelajaran tentang lingkungan. Berdasarkan lingkungan ekologinya, lingkungan hidup dibedakan juga atas 3 kelompok, yaitu yang pertama lingkungan alam, yang kedua lingkungan sosial, dan yang ketiga lingkungan budaya. Apakah lingkungan alam itu lingkungan sosial dan lingkungan budaya? Lingkungan alam merupakan kondisi alamiah, sedangkan lingkungan sosial adalah manusia, dan lingkungan budaya merupakan hasil aktivitas manusia, baik berupa karsa, karya, maupun rasa. Di sini yang pertama kita akan bahas kelas rendah terlebih dahulu. Substansi materi tentang lingkungan hidup secara normatif dibedakan atas 2 bagian utama, yaitu yang pertama lingkungan biotik dan yang kedua lingkungan abiotik. Yang pertama di sini kita akan belajar tentang lingkungan biotik. Lingkungan biotik adalah segala makhluk hidup mulai dari mikroorganisme sampai dengan tumbuhan dan hewan, termasuk di dalamnya manusia sendiri. Manusia, hewan, dan lingkungan dan tumbuhan itu termasuk ke dalam lingkungan biotik. Sedangkan lingkungan abiotik adalah segala kondisi yang terdapat di sekitar makhluk hidup yang bukan organisme hidup seperti batuan, tanah, mineral, dan udara. Yang untuk kelas tingginya, di sini menurut Sumatmaja 1980-109 sekurang-kurangnya ada 2 metode yang digunakan di luar kelas. Yang pertama yaitu tugas belajar atau resitasi, dan yang kedua metode karya wisata. Nah, sekarang kita akan bahas satu persatu tentang tugas belajar dan metode karya wisata. Apa sih tugas belajar? Metode tugas itu, metode tugas adalah untuk mengembangkan potensi anak didik. Sedangkan bentuk tugasnya sendiri itu ada tugas individual maupun ada tugas kelompok. Di sini guru bisa memberikan tugas, bentuk tugas itu bisa perorangan ataupun dibagikan ke dalam beberapa kelompok. Sedangkan metode karya wisata adalah suatu kunjungan ke objek tertentu di luar sekolah yang ada di bawah bimbingan guru IPS. Misalnya, di sini guru mengajak peserta didik berkunjung ke museum untuk mengenal apa saja yang ada dalam museum tentang pembelajaran IPS, untuk mengenal ini yang lalu-lalu, masa lampau begitu. Dan sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran kedua, yaitu tentang pembelajaran pada jenis-jenis pekerjaan. Di sini pasti jenis-jenis pekerjaan itu banyak, ada tergantung mata pencarian penduduk tersebut. Di sini mata pencarian penduduk ada penduduk dalam ruang lingkup pertanian umumnya terikat oleh tempat pekerjaannya dan berhubungan langsung tanah dan lahan. Keberhasilan mereka sangat ditentukan oleh keadaan alam lingkungannya. Misalnya di saat musim kemarau, para petani itu akan merasa kesusahan karena padi itu membutuhkan air. Terus jenis mata pencarian pertanian antara lain, yang pertama kita akan belajar tentang berburu dan meramu.
Alam menyediakan bahan makanan dan manusia hanya mengambil, memburu, mengumpulkan, dan meramu saja. Kehidupan masyarakat yang berburu dan meramu umumnya mengembara ke berbagai wilayah yang luas dalam mencari makan. Yang kedua, perladangan atau berpindah-pindah. Perladangan atau berpindah-pindah ini sama seperti berburu dan meramu. Walaupun berpindah-pindah, masyarakat yang melakukan perladangan sudah melakukan pengolahan tanah pertanian. Aktivitas perladangan dapat dilakukan apabila jumlah penduduknya masih sedikit dengan lahan untuk dijadikan ladang masih luas. Hutan yang dijadikan ladang dapat ditanami 2 atau 3 kali panen. Setelah itu, mereka pindah dan membuka hutan kembali untuk dijadikan ladang. Yang selanjutnya yaitu pertanian sawah. Pertanian sawah merupakan mata pencarian yang telah banyak kita kenal. Kita sering jumpai tentang pertanian sawah, misalnya petani. Nah, ciri masyarakat bertani sawah adalah sudah menetap dan tidak berpindah-pindah tempat. Pada pertanian sawah, lahan sudah benar-benar diusahakan baik dalam pengolahan lahan, memupukan maupun pengairannya. Selanjutnya yaitu perkebunan. Perkebunan rakyat merupakan usaha perkebunan yang dilakukan masyarakat dalam skala kecil. Terus ada perkebunan besar. Perkebunan besar adalah usaha yang dilakukan dalam skala besar. Yang selanjutnya yaitu peternakan. Nah, beternak juga salah satu jenis mata pencarian penduduk. Cara berternak di Indonesia umumnya masih bersifat usaha keluarga dan dipelihara di halaman-halaman rumah seperti beternak itik, ayam, kambing, dan lembu. Nah, di sini berdasarkan jenis ternak yang diusahakan, usaha peternakan ada 3 yaitu ternak kecil seperti kambing, domba, dan kelinci. Usaha ternak besar yaitu seperti kita beternak sapi, kerbau, dan kuda. Sedangkan ternak unggas adalah seperti ayam, itik, dan juga beternak burung. Selanjutnya perikanan. Usaha perikanan ada 2, yaitu yang pertama perikanan darat dan yang kedua adalah perikanan laut. Ini perikanan darat merupakan usaha perikanan yang dilakukan pada perairan darat seperti di kolam, di danau, keramba di sungai, dan lain-lain. Sedangkan usaha pengolahan perikanan dimulai dari pembibitan, pemupukan, pemeliharaan ikan, terus pemberantasan hama dan permanen. Adapun perikanan laut diutamakan usaha nelayan. Jadi, di sini nelayan adalah salah satu mata pencarian penduduk. Selanjutnya itu industri. Mata pencarian penduduk di bidang industri banyak sekali jenisnya. Pokoknya semua kegiatan yang melakukan proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau pengolahan bahan mentah menjadi barang setengah jadi adalah bagian dari kegiatan industri. Nah, industri ini dia itu mengolah bahan mentah menjadi barang setengah jadi atau bagian dari atau barang yang proses pengolahan bahan mentah menjadi barang jadi atau bahan mentah menjadi barang yang setengah jadi. Nah, ini adalah kegiatan industri. Yang selanjutnya di sini kita akan belajar tentang pembelajaran tentang kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli itu kita sudah sering temui di kehidupan kita sehari-hari. Nah, munculnya kegiatan jual beli berawal dari usaha manusia untuk memenuhi kebutuhan dan atau memiliki keinginan terhadap sesuatu. Makanya muncullah kegiatan jual beli. Kebutuhan itu ada kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, maupun kebutuhan tersier. Nah, apa sih kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier? Kita akan bahas satu persatu.
Nah, kebutuhan primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi, merupakan kebutuhan agar manusia tetap survive. Kebutuhan primer merupakan kebutuhan yang pertama harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pertama. Terus yang kedua adalah kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder, manusia tidak hanya memerlukan kebutuhan primer saja, tetapi juga memerlukan kebutuhan lainnya. Nah, kebutuhan lainnya di sini yaitu kebutuhan sekunder, diperlukan untuk menjaga kenyamanan hidupnya. Selanjutnya yaitu kebutuhan tersier. Nah, kebutuhan tersier dari namanya saja itu sudah tersier, berasal dari bahasa Latin yang berarti di sini yaitu kebutuhan yang ketiga, merupakan kebutuhan ketiga setelah kebutuhan primer dan sekunder. Nah, primer itu kebutuhan pertama, sekunder itu kebutuhan kedua, sedangkan tersier itu adalah kebutuhan yang ketiga. Terus ada kebutuhan sosio-budaya. Kebutuhan sosio-budaya sangat erat kaitannya dengan faktor lingkungan dan tradisi masyarakat, serta dengan sifat-sifat psikologis manusia. Nah, oleh karena itu, kebutuhan dapat dirinci dengan kebutuhan sosial dan juga kebutuhan psikologis. Nah, kebutuhan sosial dan psikologis itu juga dibutuhkan oleh kehidupan manusia. Selanjutnya ada kebutuhan sosial. Nah, makhluk hidup manusia itu adalah makhluk sosial. Makhluk sosial artinya di sini tidak bisa hidup sendiri. Jadi manusia itu membutuhkan orang lain. Nah, di sini juga ada namanya kebutuhan sosial. Kebutuhan sosial adalah kebutuhan dikarenakan tuntutan hidup di masyarakat tempat ia tinggal. Seorang yang memiliki kedudukan tertentu di masyarakat mengharuskan orang mempunyai atau melakukan upaya yang dipandang pantas. Sedangkan kebutuhan psikologis berhubungan dengan kebutuhan sifat rohani manusia. Misalnya kebutuhan akan rasa aman, rasa dihargai, kebutuhan keamanan dan ketentraman hati, dan kebebasan mengatur hidupnya. Ketika kebutuhan manusia ada, maka harus diikuti dengan adanya benda pemuas kebutuhan. Nah, kebutuhan sosial, kebutuhan psikologis di sini juga sangat penting bagi manusia, bukan hanya kebutuhan sosial, akan tetapi kebutuhan psikologis itu juga sangat dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan manusia itu memiliki dua bentuk, yaitu yang pertama kebutuhan barang dan yang kedua kebutuhan jasa. Nah, apa sih kebutuhan barang dan kebutuhan jasa itu? Kita akan belajar bersama-sama. Nah, barang merupakan pemuas kebutuhan yang berwujud, sedangkan jasa merupakan benda pemuas kebutuhan yang tak berwujud. Perbedaannya kalau barang itu berwujud, sedangkan kalau jasa itu tidak berwujud. Kembali kepada alat pembeli barang atau jasa atau uang. Nah, dalam sejarahnya, uang awalnya berupa logam emas. Lama-kelamaan kesulitan dalam penyesuaian transaksi-transaksi besar. Di antaranya uang logam emas tidak praktis, adanya biaya, dan dengan berkembangnya perdagangan, logam mulia semakin banyak diperlukan, padahal persediaannya sudah terbatas. Nah, berdasarkan pengalaman, banyak bank-bank yang tidak bijaksana, mereka mengeluarkan banknotes jauh lebih besar dari jumlah emas yang disimpan di bank-bank tersebut, sehingga ketika terjadi penarikan emas secara serentak, bank tidak dapat memenuhi kewajibannya, sehingga kepercayaan masyarakat hilang terhadap bank. Nah, dari pengalaman tersebut, pemerintah turut campur tangan dengan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap bank mempunyai sejumlah emas atau uang sebesar minimal 40%. Nah, dalam bentuk tunai, ini uang sebesar 40% itu dalam bentuk tunai sebagai cadangan kas terhadap kewajibannya. Nah, pemerintah juga mengedarkan banknotes di sini dibatasi pada beberapa bank yang telah
yang telah mengedarkan uang kertas atau uang kartal. Nah, uang kertas di sini juga disebut dengan uang kartal. Akhirnya, hak mengedarkan uang kertas dipusatkan hanya pada satu bank saja, yaitu bank sirkulasi atau bank sentral. Nah, dari sejarah bank tersebut, kita dapat mengidentifikasi definisi bank menurut Prof. G.M. Verin Stuart. Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri, dengan uang yang diperolehnya dari orang lain, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat penukaran uang berupa uang giral. Nah, bank sendiri mengeluarkan kartu kredit seperti kredit rekening koran, yaitu kredit yang diberikan oleh kreditor atau bank kepada debitur atau nasabah, tercatat dan tersimpan dalam rekening koran. Debitur yang mengambil atau penarikannya tidak sekaligus, tetapi bertahap sesuai jenis kreditnya. Nah, selanjutnya di sini jenis kredit rekening koran ada dua macam, yaitu yang pertama rekening koran bebas yang sangat disukai karena sesuai dengan kebutuhan para pedagang, yaitu penarikannya sesuai kehendak debitur asalkan tidak melampaui jumlah kredit. Sedangkan kredit rekening koran terbatas yaitu kredit yang diberikan kepada nasabah dengan pembatasan tertentu dalam melakukan penarikan uang melalui rekeningnya. Nah, jenis kredit itu tadi ada rekening koran bebas dan juga ada rekening koran terbatas. Oke, cukup sekian penyampaian materi dari saya. Sampai di sini dulu kita belajar materi tentang jenis pekerjaan. Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya. Terima kasih.